Qala al-muallif rahimahullahu taala, masih tentang najis ya. Kita Fathul Mu'in yang lalu kita bahas bahwasannya rutubatil mar'ah atau rutubatil farji mar'ah atau secara umum rutubati farjin, yang basah-basah yang ada di kemaluan itu kalau keluarnya dari luar hukumnya seperti keringat, bukan najis. Kalau keluarnya dari dalam itu hukumnya najis. Nah, wa kalma'il khariji ma'al waladi au qablahu, dan sama hukumnya seperti air yang keluar bersamaan dengan keluarnya anak ataupun sebelum anak. Kalau perempuan melahirkan itu biasanya ada cairan-cairan yang keluar juga nggak? Ada ya. Nah, jadi air yang keluar dari diri seorang wanita, baik sebelum anaknya lahir ataupun berbarengan dengan anak yang lahir, maka itu hukumnya najis juga. Itu hukumnya najis karena dari dalam keluar begitu ya udah najis tuh hukumnya. Nah, wala farqa baina infisaliha wa adamihi alal mu'tamadi, dan tidak ada beda antara terpisahnya dan tidak terpisahnya alal mu'tamad, artinya mau airnya masih di tubuh si orangnya ataupun sudah berpindah ke tempat lain, yaitu sama-sama najis, nggak ada beda. Qala ba'duhum, berkata sebagian ulama, al-farqu bainar rutubati tahirati wan najisati al-ittisal wal infisal. Perbedaan antara basah-basah yang suci dan yang najis adalah masih bersambung ataupun terpisah. Artinya ada sebagian ulama yang berkata kalau masih nempel di badan si orangnya itu basah-basah, itu masih suci. Tapi kalau sudah lepas kayak air mustakmal, kalau masih melekat di badan, di anggota, berarti belum mustakmal. Kalau sudah lepas baru mustakmal. Nah, ini tentang rutubah, tentang basah-basah ataupun air yang ada di situ, yang ada di sekitar kemaluan. Kalau belum berpisah, itu masih suci. Kalau sudah berpisah, barulah najis. Nah, falau infasalat, maka kalau dia terpisah, bafil kifayati, maka dalam kifayah anil imam, dari al imam, annahu najisatun, bahwasannya dia itu adalah najis. Nah, dia itu adalah najis. Nah, yang kuat yang pertama itu tadi, al mu'tamad, mau pisah mau tidak itu tetap najis. Wala yajibu ghuslu dzakaril mujami'i wal baydi wal waladi, dan tidak wajib mencuci dzakar al-mujami', mencuci kemaluan laki-laki yang melakukan hubungan badan. Ketika ada seorang laki, mohon maaf, ketika ada suami istri melakukan hubungan badan, mohon maaf bahasanya kemaluan dzakar si laki-laki kena rutubah tadi enggak? Kena yang basah-basah tadi enggak? Kan kena kan? Apakah itu wajib dicuci? Nah, maka di sini dikatakan tidak wajib dicuci, walaupun nanti di sebagian kitab lebih dikhususkan biasanya kalau hendak melakukan jima yang kedua, mau melakukan jima yang berikutnya itu tak wajib lagi dicuci. Nah, kenapa? Karena nanti kalau dicuci itu akan menurunkan syahwat. Wal baydi, dan telur yang keluar dari ayam. Nah, kalau ikut pendapat di sini maka tak wajib dicuci. Kalau kena rutubah, kena basah-basah dari ayam tadi, tak wajib dicuci. Ini yang dibahas di sini untuk yang memang nampak mulus. Kalau yang ada taiknya nggak ada ini ya wajib cuci kalau taiknya. Ini yang memang nggak nampak ada kotorannya lah. Nah, yang nggak nampak ada ainnya. Tapi kalau yang ada ainnya itu wajib cuci, sepakat ulama. Nah, maka ulama kita ini sangat hati-hati, mau ada mau tidak udahlah dicuci saja. Karena memang secara hukum dia najis.
Cuma dimaafu karena memang mungkin begitu sulit atau begitu hajat lah. Nah, terhadap air daripada mencuci telur yang seperti itu. Wal walad dan anak, berarti anak yang baru lahir juga nggak wajib dimandikan. Anak yang baru lahir tidak wajib dimandikan. Kalau hanya kena rutubah, hanya kena cairan-cairan. Tapi kalau ada darah yang terikut ya wajib. Nah, pahami bedanya ya. Jangan nanti habis ini difatwakan, oh telur nggak wajib dicuci. Yang nggak wajib dicuci, khairlah kita katakan kalau memang nggak nampak tainya. Tapi kalau nampak tainya itu wajib dicuci. Kecuali ikut Imam Ruwayani yang mengatakan bahwa kotoran hewan yang halal itu adalah suci, kan itu yang lalu. Nah, begitu juga anak. Oh, anak nggak wajib dimandikan. Itu kalau cuma terkena rutubahnya saja. Tapi kalau udah terkena darahnya, nah ketika lahir berlumuran darah, maka ini wajib dicuci. Nah, wa afta syaikhuna bil afwi an rutubatil basur limubtala biha. Dan guru kami, kalau disebut guru kami siapa kata beliau? Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Kalau disebut guru dari guru kami, Imam Zakaria Al-Ansari. Nah, dan guru kami itu berfatwa bil afwi untuk memaafkan dengan kemaafan an rutubatil basur, dari basah-basahnya wasir. Nah, apa yang dimaksud dengan basah wasir itu ya darahnya yang keluar itu. Nah, ada orang kena penyakit wasir yang kadang menetes darahnya. Ini kalau seandainya kita baca di dalam i'anahnya, ini dikatakan basur, apa itu? Wal murad biha ma yahruju min damin wa nahwihi, yakni yang keluar berupa darah atau semisalnya itu dimaafkan. Nah, jadi ya udahlah, sholat kalau seandainya itu menetes, kalau seandainya terkena pakaian nggak apa-apa, lanjut aja sholatnya. Itu dimaafkan. Kenapa? Karena memang dia sudah limu betala biha, bagi orang yang dibalak dengan wasir tadi itu. Nah, jadi kalau mungkin ada kena penyakit ambeien atau wasir tadi, kalau seandainya netes darahnya lanjut aja sholatnya nggak masalah, kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah, boleh jadi imam, boleh, kalau sudah dimaafkan boleh. Nah, tak diulang karena mirip seperti sahibud darurah, salisul baul pun boleh jadi imam, nggak ada masalah, walaupun makmumnya sehat-sehat semua. Nah, jadi ini ya sebenarnya agama kita ini tak kalah sulit. Jadi memang kita perlu, apalagi yang memang jadi rujukan umat ini, untuk banyak baca supaya kesannya Islam ini nggak terlalu sulit, Islam ini nggak terlalu payah betul untuk diikut hukumnya. Nah, memang benar kita akan sampaikan ihtiyatnya begini, hati-hatinya begini, tapi harus juga kita tampilkan bahwasannya ada yang berpendapat seperti itu. Nah, tapi ini ketika memang kita lihat orangnya sudah tak ada pilihan lagi. Tapi kalau orangnya masih mudah-mudah saja ya udahlah. Nah, misal dia hidup di daerah yang memang sulitlah untuk mendapatkan makanan-makanan yang suci lah seperti itu. Nah, maka mungkin tak mengapa kalau kita fatwakan pendapat Imam Ruwayani, ya udahlah. Ada pendapat yang mengatakan bahwa najisnya hewan yang halal dimakan itu suci. Najisnya hewan yang halal dimakan itu suci, bukan keluar dari mazhab Syafi'i, hanya berpegang kepada salah satu ulama mazhab Syafi'i yang mungkin pendapatnya tidak masyhur. Tapi kalau di tempat kita ini masih gampang, jangan langsung itu yang difatwakan. Nah, pakailah pendapat yang paling kuatnya. Jadi beginilah caranya, supaya Islam itu nggak terkesan kaku, mencekik betul hukumnya, akhirnya orang pun ngerasa kesulitan betul dalam beribadah, beragama. Tidak. Islam itu diturunkan bil hanafiyati samhah, penuh dengan kemudahan, penuh dengan toleransi. Nah, kemudian apalagi yang dihukumi suci, ini balik lagi kepada balgham ya.
Wa kada baydi ghairi ma'kulin, dan begitu juga yang dihukumi suci, ini bukan hukum najis, ini hukum suci. Baydi ghairi ma'kulin, telur hewan yang haram dimakan. Telur hewan yang haram dimakan itu hukumnya suci. Hewannya haram dimakan, ular sawah, ular piton haram dimakan. Nah, telurnya boleh. Nah, telurnya boleh. Buaya, hewannya haram dimakan, telurnya suci. Wa yahillu akluhu alal asahi, dan halal memakan telurnya menurut pendapat yang paling sahih. Nah, itu silahkan dimakan. Selama tidak memberi mudarat ya. Selama tidak memberi mudarat. Nah, dulu pernah diajari sama guru kami, kalau seandainya putih sama kuningnya itu bisa terpisah, aman berarti kan. Tapi kalau putih sama kuningnya tuh bercampur berbaur, itu kurang bagus. Sudah tak, kalau bisa jangan dimakan. Nah, jadi ya silakan makan apalah telur hewan yang haram dimakan. Telur cicak. Nah, apa yang ngolahnya? Telur penyu, telur biawak, telur kadal, telur buaya, telur ular piton, segala macam. Kalau hewannya haram. Jadi ini adalah hukum sucinya ya. Wa sya'ri ma'kulin, dan begitu juga yang suci adalah rambut hewan yang halal dimakan. Rambut hewan yang halal dimakan. Warishihi, dan bulunya. Idza ubina fi hayatihi, kalau lepas di saat masih hidupnya. Ayam tuh halal dimakan. Lepas di saat masih hidupnya, maka hukumnya suci. Domba, kambing domba, biri-biri, dipangkas bulunya di saat dia masih hidup. Boleh dipakai bulunya untuk kain, boleh. Kenapa? Karena suci. Nah, tapi kalau hewan yang haram dimakan, itu bulunya najis. Nah, harimau, dicukur bulunya, diambil, itu haram, itu najis, haram, tak boleh digunakan. Nah, tapi kalau hewan halal, itu kalau seandainya lepas di saat hidup, bulunya itu suci. Kalau lepasnya setelah mati, hewannya bagaimana? Kalau seandainya hewannya lepasnya setelah mati, maka dilihat matinya. Kalau matinya disembelih ya suci juga. Ada ayam disembelih, bulunya diambil ya boleh. Ada angsa disembelih, bulunya diambil, boleh. Tapi kalau seandainya ada ayam mati atau ada domba lah, domba mati, tengok bulunya lagi banyak-banyaknya, timbang mubazir, ambillah bulunya dulu nih, pangkas dulu. Tapi matinya mati karena sakit, nah ini najis. Tapi kalau matinya disembelih, maka ini boleh dipakai. Nah, jelas nih ya untuk masalah bulu. Nah, tapi kalau anggota tubuh mau dari yang halal mau dari yang haram tetap najis. Kalau terpisah saat hidup, sekali lagi, rincian ada dua ini. Kalau dari hewan halal itu suci, kalau dari hewan haram itu najis, itu untuk bulu dan rambut. Di saat hewannya hidup, kalau rambutnya diambil dari hewan halal dimakan, suci. Kalau rambut atau bulu itu diambil dari hewan yang haram dimakan, itu najis. Itu untuk rambut. Tapi kalau untuk anggota tubuh, semisal ekornya, telinganya, nah, kalau itu mau dari yang halal ataupun yang haram, hukumnya tetap najis. Bisa dipahami ya? Lembu, putus ekornya ketika hidup. Apa hukum ekornya nih? Najis, bangkai. Nah, tak bisa karena sama itu untuk kulit. Kalau untuk dagingnya tak bisa. Nah, itu untuk yang ada rincian tadi itu adalah untuk rambut dan bulu. Tapi kalau untuk dagingnya itu tetap mau halal mau haram, kalau dia lepas saat masih hidupnya itu hukumnya najis. Nah, bisa.
Iya, memang itulah tujuannya. Kalau seandainya matinya disembelih, tak usah pala disama. Kalau mati disembelih, ambil kulit, tak usah pala disama. Udah suci kian memang dia. Nah, jadi fungsi sama ini adalah untuk menjadikan yang awalnya najis bangkai menjadi suci lagi. Nah, lanjutannya, walau syakka fi sya'rin au nahwihi. Kalau seandainya dia ragu pada satu rambut atau yang semisalnya, ngelihat ada ada rambut au nahwihi atau yang semisal rambut lah, bulu, ahwa min ma'kulin au ghairihi, ini bulu hewan yang halal dimakan atau bukan. Nah, au hal infasala fi hayyin au mayitin, atau ini bulunya terpisah waktu dia masih hidup atau setelah dia udah jadi bangkai. Ragunya seperti itu, fahuwa tahirun, maka dia hukumnya suci. Kenapa? Kembalikan kepada asal. Asalnya suci, ya udah suci lah. Nah, jadi gampang hukum Islam nih. Kalau begitu itu hukumnya suci, karena nggak ada diketahui najisnya. Asalnya pasti kan suci selain bulu anjing ya. Dan bulu anjing asalnya kan suci, maka dihukumi balik suci. Nah, wa qiyasuhu annal azma kadzalika, dan kiasnya bahwasannya tulang juga seperti itu. Tulang juga seperti itu. Ini tulang apa ini? Hewan halal atau hewan haram? Hewan apa ini? Maka hukumnya seperti itu, suci lah. Nah, wa bihi sarraha fil jawahir, dan begitulah yang dijelaskan di dalam kitab Al-Jawahir. Kalau tulang misalnya di kampung orang yang tulen Kristen. Tulen Kristennya. Kalau memang negeri kafir ya nggak boleh, serupa hukuman hewan tersembelih. Kalau seandainya kita lihat ada kambing tersembelih, sementara di situ memang total orangnya kafir semua, nggak boleh kita makan. Tapi kalau seandainya kita dapat ada kambing tersembelih di daerah kita seperti ini, boleh dimakan. Kenapa? Menghukumi yang ghalib, yang lebih banyak orang Islamnya. Nah, bahkan kalau masalah sembelihan, asal ada saja orang Islamnya di kampung itu udah halal. Nah, tapi kalau seandainya memang 100% orang kafir, nah itu ya hukumnya haram. Nah, itu tadi. Nanti ada pembahasan tentang menemukan hewan yang sudah tersembelih, nggak tahu siapa yang nyembelih. Kalau yang nyembelih orang kafir kan nanti haram. Kalau yang nyembelih orang Islam halal. Asal di situ ada orang Islam maka halal hukumnya, tapi syubhat. Wa baydul maitati intasallaba tahirun wa illa fanajisun. Dan hukum telur daripada bangkai, hukum telur bangkai, ada ayam mati, di dalamnya ada telur. Itu telurnya hukumnya bagaimana? Intasallaba, kalau telurnya sudah keras, cangkang telurnya sudah keras, tahirun, maka dia suci. Nah, kenapa? Karena nggak akan lagi ngerembes najis masuk ke dalam, nggak akan nyerap lagi. Nah, wa illa, tapi kalau masih lunak, kan telur itu nggak langsung keras, kan telur itu kadang masih agak lunak kalau belum jadi kali. Nah, itu najis. Kenapa? Karena masih mungkin itu hewan kalau sudah mati tanpa disembelih kan seluruhnya itu najis bangkai. Ususnya, lendir-lendirnya, semuanya itu adalah najis. Ada pula di dalam badannya itu telur, tapi kulitnya masih lunak lagi, belum lagi keras, sehingga kemungkinan bisa ngerembes lah najis tadi itu masih ke dalam, maka ini hukumnya najis. Tapi kalau seandainya sudah keras kulit telurnya, maka ini suci. Nah, kemudian yang berikutnya, wa su'ru kulli hayawanin tahirin tahirun. Wa su'ru ini bekas minum. Bekas minum, ada misal ada air segelas ini, kemudian ada apa kita bilang, ada kucing minum dari situ, atau misalnya ada musang dia jilati itu, atau ada kambing dia jilatin ini air ini. Nah, atau ada bahkan kalau tikus sekalipun dijilatinya. Kalau masalah medis lain ya, ini masalah najis atau tidaknya, diminumnya lah air itu tadi. Nah, tahirun, maka hukum sisa airnya itu adalah suci. Itu hukumnya suci. Tinggal masalah kita sanggup atau tidak, sampai hati atau tidak
minum bekas kucing, minum bekas tikus, minum bekas kambing tadi, yaitu hukum yang berbeda. Tapi secara hukum fikihnya apa? Suci. Nah, hukumnya suci walaupun berubah. Tapi nanti kalau berubah tak menyucikan. Nah, kalau berubah tak menyucikan. Kenapa? Karena udah berubah baunya misalnya. Kenapa? Karena air liur hewan itu hukumnya apa? Suci kan gitu. Kecuali air liur anjing dan babi. Nah, falau tanajjasa famuhu. Kalau seandainya bernajislah mulut hewan tadi. Misal kita lihat ada kucing lagi ganyang bangkai tikus. Berarti kan mulutnya benajis tuh. Nah, mulutnya benajis. Terus dia minum pula. Habis itu di air yang sedikit. Falau tanajjasa famuhu, kalau seandainya bernajislah mulut hewan tadi. Summa walagha fi ma'in qalilin au ma'i'in. Kemudian dia menjilat di air yang sedikit atau benda cair. Kalau benda cair banyak pun sama kayak air sedikit. Nah, jadi dia jilatlah air yang sedikit ataupun benda cair semisal minyak atau yang lainnya. Nah, itu hukumnya bagaimana? Fa in kana ba'da ghibatin atau ghaibatin yumkinu fiha taharatuhu. Nah, kalau seandainya dia menjilatnya setelah dia hilang sejenak, yang mungkin akan membuat kita berpikir mulutnya sudah menjadi suci, biwulughihi fi ma'in katsir, misalnya ada kemungkinan dia sudah menjilat air banyak sebelumnya, aujarin atau air sedikit tapi yang mengalir, lam yunajjishu, maka dia tidak menajisinya. Maksudnya begini, kalau misal kita lihat tadi ada kucing lagi makan tikus, ya tikus kan bangkai, mati bangkai, dimakani, mulutnya benajis. Kemudian habis itu kita usir, pergi dia ngilang. 15 menit kemudian kita tengok, nah dijilatnya lah air cuci tangan untuk kobokan makan, dijilatnya. Dalam waktu 15 menit itu mungkin nggak dia itu menjadi bersih mulutnya? Misal dengan dia menjilat di air yang banyak atau di air yang mengalir misalnya. Misal adalah sekitar kita ini tali-tali air yang kecil gitu, atau paret-paret yang kecil tapi airnya jernih, ngalir, bersih. Mungkin kalau seandainya mungkin, atau mungkin nggak dia ke bak masjid kemudian diminumnya atau dijilatnya air dari bak masjid yang banyak tadi itu. Mungkin kalau begitu maka itu tidak menajisi. Nah, di sini dikatakan walau hirran, walaupun itu adalah seekor kucing. Kenapa? Kenapa harus disebut walaupun itu hanya seekor kucing? Kalau kambing misalnya nggak dibahas, kambing iyalah. Kenapa? Karena kucing itu cara minumnya beda dengan yang lain. Dia minum pakai lidah, bukan dicelupkan mulutnya ke dalam. Kalau kambing masuk semua mulutnya itu, jadi terbasuh. Kalau lembu masuk semua mulutnya ke dalam, tapi kalau kucing lidahnya aja yang disentuh-sentuhkannya ke situ. Jadi kalau kesannya ini kalau jumpa air banyak pun tak bersih mulutnya ini, kan gitu kesannya. Orang cuma lidahnya aja yang menyentuh air tadi. Perhatikanlah, tak mau dia sampai bibirnya itu kena semua ke air. Itu takutnya kucing sama air tadi. Tapi kalau lembu, kalau kuda, kalau unta itu masuk semua mulutnya ke dalam itu, jadi terbasuh memang. Jadi ini kenapa dibuat kaitan walau hirran, walaupun hanya seekor kucing. Kenapa ya walaupun dia cuma pakai lidah kata ulama, tapi ya sangat-sangat mungkinlah itu menyentuh-nyentuh bagian mulut-mulut yang lain gitulah. Jadi ini menunjukkan kemungkinan sekecil apapun dianggap. Nah, kemungkinan sekecil apapun dianggap untuk menghukumi mulutnya itu suci. Nah, itu alasan kenapa dimaksudkan atau dimasukkan walau hirran. Nah, sekali lagi ini menunjukkan betapa mudahnya hukum Islam. Jadi kita juga sekali lagi jangan kaku, jangan keras betul. Nah, kalau seandainya ada yang mudah, ya disampaikan yang memang itu mudah ya, seperti itu. Nah,
Wa illa najjasahu, tapi jika tidak ada kemungkinan untuk dia bisa mensucikan mulutnya, maka itu bernajis. Ya misal di padang pasir nggak ada air, hilang 15 menit, 1 hari pun keliling dia tak akan jumpa air misalnya, lalu dia balik lagi, ya itu bernajis begitu. Ataupun memang langsung habis makan bangkai tikus tadi langsung dijilatnya kemari, ya itu bernajis kalau begitu. Tak sempat hilang. Tak sempat hilang tadi itu. Tapi udah jarang ngelihat kucing makan tikus saya. Iya di rumah tuh udah banyak betul tikus, tapi kucing macam tak berdaya, tak selera lagi nih tikus. Nah, tak mau dia. Tak sejak kapan tak ada gairahnya lagi nengok tikus. Dulu kejar-kejar, sekarang udah malas dah. Nah, udah dikasih pula makanan beli itu ya. Udah beda rasanya. Nah. Kalau dulu memang cara mengantisipasi tikus itu dengan melihara kucing. Nah, sampai ada kisah bagaimana seorang sangat menghormati tetangganya. Ada seorang guru ketika ngaji dilihat rumahnya penuh tikus. Sampai muridnya menyarankan, tuan pelihara kucing lah, biar berkurang tikus di rumah tuan nih. Kalau ada kucing pasti lari tikusnya. Apa kata tuannya? Kira-kira larinya kemana? Ke rumah tetanggaku lah nanti larinya. Tak usahlah katanya. Kayak begitulah memperhatikan tetangganya, hak tetangga. Tak mau dia sampai tikus di rumahnya pindah ke rumah tetangga. Jadi tak dipeliharanya juga, udah biar. Kalau sekarang bangkai ya dibuang ke halaman tetangga. Qala Syekhuna Kas-Suyuti, berkata guru kami seperti Imam Suyuti juga, taba'an li ba'dil mutaakhirin, mengikutkan kepada sebagian ulama mutaakhirin, innahu yu'fa an yasirin urfan. Sesungguhnya dia dimaafkan dari sedikit secara urf. Jadi kalaupun seandainya dijilat sama hewan yang mulutnya bernajis, mohon maaf, innahu yu'fa an yasirin urfan min sya'rin najisin. Nah, di situ dia, di sini ada komanya. Sesungguhnya dimaafkan dari yang sedikit secara urf, min sya'rin najisin, daripada bulu najis, min ghairi mughallazin, asal bukan najis mughallazah. Jadi kalau ada bulu kucing sedikit menurut urf itu dimaafkan. Kalau seandainya ada bulu-bulu yang lain lah, bulu-bulu najis, yang sedikit itu dimaafkan. Ukurannya urf ya. Urf katakan sedikit, ya udah sedikit. Nah, kalau dulu sebagian guru lah itu mengatakan ya sedikit, ukuran dikit itu jangan sampai 3 helai. Kalau 3 helai itu udah banyak. Nah, kata sebagian guru. Padahal ya kalau untuk bulu kucing 3 helai itu sedikit atau banyak? Sedikit. Nah, jadi ya memang kalau mau pegang yang itu ya silahkan. Tapi kalau seandainya mau tetap ini masih dikit, nah ini orang cuma bulu kucing, kalau cuma 3 helai itu dikit itu. Nah, disatu-satukan pun belum sampai 1 helai rambut yang panjang, orang pendek-pendek bulu kucing. Jadi kalau sedikit dimaafkan. Kecuali kalau najis mughallazah sehelai aja pun nggak dimaafkan. Kalau seandainya dari najis mughallazah, kecuali yang nggak kelihatan. Nah, jadi yang pelihara kucing ini hati-hati. Nah, bukan tak boleh memelihara, boleh, silahkan. Nah, pelihara burung boleh, pelihara kucing boleh. Nah, Rasulullah itu ketika ada anak kecil pelihara burung nggak dilarang sama Rasulullah, asal dikasih makan. Pelihara kucing boleh, pilihannya 2. Nah, kalau mau dipelihara silahkan kasih makan, kalau nggak sanggup ngasih makan lepaskan. Nah, ada yang bilang Ustaz, ada pasangannya tak boleh. Kalau tak ada pasangannya tak boleh. Kalau hadisnya ada seorang wanita, dia diadab di neraka gara-gara kucing. Dia tidak melepaskannya sehingga dia bisa cari makan, tapi dia juga tidak memberinya makan. Jadi pilihannya kalau mau dilepaskan atau ditahan tapi kasih makan. Nggak ada dibahas tentang pasangannya situ.
Tapi ya memang tabiatnya perlu juga lah dikasih lah jalur yang seperti itu. Nah, dikasih jalur yang seperti itu. Karena kalau enggak nanti stres juga nih. Nah, iya, karena dia nafsunya itu kan lebih kuat daripada manusia kalau hewan ini. Nah, jadi melihara boleh silahkan, tapi harus diperhatikan. Nah, bulunya segala macam jangan sampai menghalangi kita untuk ibadah nantinya. Nah, kemudian wamin dukhani najasatin, dan begitu juga dari asap najis. Nah, jadi sedikit daripada asap najis itu boleh, itu dimaafkan kalau sedikit. Tapi kalau sudah banyak maka nanti nggak dimaafkan. Ukuran banyak itu memang terkesan betul baunya di badan kita. Ini tentang masalah asap najis di dalam kitab Umdatus Salik itu dibahas agak lebih rinci. Dalam kitab Umdatus Salik itu dikatakan kalau seandainya kita kena asap najis di saat tubuh atau pakaian kita kering, lalu setelah itu dia hilang dengan sendirinya baunya, maka itu sudah kembali suci. Misal kebetulan daerah sini tak ada ya, daerah kami sana di daerah sanalah Pancur Batu menuju ke Karo sana banyak ada. Seandainya pas kebetulan baju kita kering, pas pula kita berhenti dekat situ, nah kita kira sate biasa, rupanya sate babi dikipas gitu, baunya sama, wangi lah. Rupanya tanya sate apa bu? Sate B2 lah. Ya Allah, kena udah dari tadi ke baju, ke kulit, tapi dalam keadaan bajunya kering, dicium sangitnya. Berarti kan melekat tuh. Nah, ini hukumnya apa? Benajis ketika masih ada baunya. Wah, tak mau lama-lama situ naik kereta jalan. Karena memang pingin cepat ngebut. Kena angin kuat sampai rumah cium hilang baunya. Nah, maka udah suci balik. Nah, kalau seandainya disiram, ya suci. Kalau itu namanya udah nyuci lah begitu ya. Itu lebih suci lagi. Jadi kalau seandainya, tapi kalau disiram pada saat keadaan baunya tadi, kalau dalam keadaan baunya tadi, kalau seandainya disiram wajib dibasuh 7 kali, salah satunya dengan air campur tanah. Nah ini kalau seandainya dia dicium, itu kemudian hilang sendiri, itu hukumnya seperti, mohon maaf, bulu babinya atau bulu anjing yang melekat, tapi kering sama kering. Kemudian setelah kita naik kereta rontok bulunya tadi lepas semua, suci nggak baju kita? Suci. Nah, tapi kalau seandainya ketika kena asap najis tadi itu badan kita atau pakaian kita sedang basah, kena, kemudian tercium ada baunya, kita naik kereta, habis itu hilang baunya, tetap najis. Kenapa? Karena waktu kena tadi itu sedang dalam keadaan basah. Sama kayak misalnya bulu anjing, bulu babi, kena ke bagian kita yang basah, habis itu bulunya lepas, tetap najis nggak tuh yang basah? Tetap najis. Nah, jadi, itulah. Jadi kalau seandainya seperti itu. Tapi begini, nah, kalau dia bukan anjing dan babi, apa misalnya? Ada yang dibakar apa biasanya lagi? Tupai ada yang bilang halal. Nanti dengan segala macam bentuk tupai, tikus atau kelelawar lah, atau ular lah, atau apa, sate ular misal, sate ular. Nah itu kalau melekat baunya tipis-tipis saja udah dimaafkan. Nah ini maksudnya tadi wamin dukhanin najasatin, dan dari asap najis, tapi jangan najis mughallazah. Kalau najis mughallazah ya itu nggak ada maaf, karena inti kemaafan itu kalau bukan mughallazah. Wa amma ala rijli dubabin, dan apa-apa yang ada di kaki lalat. Nah, ini kalau ada sesuatu melekat di kaki lalat itu juga dimaafkan. Kenapa? Karena dia suci. Nah, ini juga untuk yang bukan najis mughallazah ya. Kalau najis mughallazah nggak dimaafkan juga. Wa in ru'ya, walaupun terlihat. Nah, ini terlihatnya
kotoran di kaki lalat itu kita lihat atau lalat hinggap di kotoran itu yang terlihat? Kalau apanya najisnya? Kalau lalatnya itu nggak hinggap di kotoran, ya kita nggak akan ada yakin mesti dimaafkan segala macam, itu jelas kalau itu. Ini kotoran di kaki lalatnya itu walaupun terlihat, jadi itu dimaafkan. Kenapa? Karena kecil betul pasti. Ya seberapa lah paling bisa nempel di kaki lalat itu. Nah, jadi makanya dihukumi dimaafkan. Nah, wa ma'ala manfadi ghairi adamiyin, dan apa-apa yang ada di manfad. Manfad ini apa bahasa kita? Iya, kubul atau dubur lah. Kubul atau dubur. Nah, ghairi adami. Nah, kalau secara apa manfaz ini jalan ya, jalan tembus. Ghairi adami, yang bukan manusia. Nah, mimma kharaja minhu, dari apa-apa yang keluar darinya. Nah, jadi di sini dikatakan ai wa yu'fa amma ala manfadihi min faida waqa'a fil ma'i la yanjusuhu. Begini. Ada kucing. Kucing itu kita yakin pernah buang hajat nggak? Pernah. Buang kotoran, pernah. Kemudian pernah kita lihat kucing habis buang hajat tuh istinja, cebok? Kan tidak. Nah, dijilat. Nah, dijilat pastilah tidak akan mensucikan, kan gitu. Namanya berapa? Bukan pakai air lagi, kan pakai air liur malah. Nah, lalu kita punya air seember kecil. Nah, lalu lewat kucing tuh bagaimana terpleset, tercebur dia bentar ke dalam, bisa keluar. Duburnya masuk ke dalam situ. Padahal kita tahu dia nggak pernah istinja, kan gitu. Kira-kira airnya bagaimana? Airnya suci. Ah, itu tadi. Kenapa dimaafkan? Nah, walaupun kita tahu dia nggak pernah istinja. Tapi kalau manusia, ada orang habis buang hajat tak istinja, kepleset masuk dia ke dalam bak tadi itu, airnya sedikit. Bagaimana hukum airnya? Najis. Jangankan itu, istinja pakai batu saja pun, kalau ada orang istinja pakai batu, habis itu dia mandi atau berendam di air yang sedikit, benajis air. Nah, jadi kalau hewan, tapi ini makanya dicaratkan ghairi adami ya, selain manusia. Nah, bukan parah kotoran manusia, parah manusianya. Kenapa nggak istinja gitu? Nah, kalau kucing tak istinja, maklumlah kita, kan itu ya payah pula memastikan kucing ini bisa istinja. Ini manusia dikasih Allah akal, dikasih Allah pikiran, kenapa pula tak istinja sampai dia masuk seperti itu? Nah. Jadi Ustaz mengenai perbedaan ketika dia buang air tadi, dia semacam buang kotoran sama kucing tadi, sama kucing yang apa perbedaan kenapa? Apakah ada sedikit tadi? Apakah ada yang sama beda tempat buat kotoran? Karena apa ya? Kalau kotoran ini memang sulit dihindari. Mau makan atau tidak pasti ada yang keluar dari situ. Artinya lebih sering lah kejadian benajisnya kotoran daripada benajisnya mulut. Paham maksudnya ya? Jadi kalau seandainya kotoran ini nggak mesti, kalau dia buang hajat itu nggak mesti ada cerita dia hilang segala macam ini. Kalau mulut, pertama makanan kucing itu nggak selalu najis kan gitu. Bisa nggak dia makan yang suci? Bisa. Kemudian mulut masih bisa kemungkinan kena air, tapi nggak pernah kita lihat ada kucing sengaja meletakkan duburnya di air. Jadi kalau untuk dubur udahlah, nggak mesti nunggu ada hilang-hilang, langsung dimaafkan saja. Tapi kalau untuk mulut, nah itu disyaratkan harus ada hilangnya dulu. Nah, kenapa? Karena masih lebih mudah dijaga daripada duburnya tadi. Nah. Kemudian wadarqi thairin wa ma'ala famihi. Dan begitu juga, tapi begini ya. Ini pun dimaafkannya yang tadi, yang dari dubur hewan tadi itu, kalau dikit betul. Tapi kalau mohon maaf, kalau nampak lah memang masih apalah bahasanya, payah menyebutkannya. Kalau masih nampak berselemak di situ bendanya, gitu dia termasuk ya benajis airnya. Ini kita bahas semua yang sedikit-sedikit ini tadi.
Nah, yang sedikit-sedikit, sedikit dari bulu najis, sedikit daripada asap najis, sedikit dari najis yang melekat di kaki lalat, sedikit dari apa yang ada di lubang kemaluan hewan, kemudian dan sedikit juga wadaraqit tayrin, dan sedikit juga dari tai burung. Tai burung yang sedikit itu dimaafkan. Wa ma'ala famihi, dan apa yang ada di mulut burung. Nah, dan apa yang ada di mulut burung. Nah, ini memang ukurannya sedikit lah. Nah, tapi nanti, mohon maaf, kalau untuk tai burung ini dikatakan kemaafannya itu jauh lebih luas lagi. Itu bahkan seandainya, ini yang udah pernah kita bahas juga, seandainya memang ada masjid memang dibala dengan banyaknya burung yang buang hajat di situ, maka itu dimaafkan. Nah, kalau seandainya ada orang sholat akhirnya kakinya terpijak ke situ, maka itu dimaafkan. Kenapa? Udah sangat-sangat sulit untuk menghindarinya. Nah, ada sebagian mengatakan gimana kalau seandainya dikiaskan dengan tai cicak. Kalau memang sudah sampai derajat sulit betul menghindarinya, banyak betul berserakan betul tai cicak, ya udah ini dimaafkan. Kalau memang udah sulit betul. Tapi selagi masih bisa ya diperhatikan dulu, karena nanti ada syaratnya. Syaratnya itu jangan sengaja begini, itu nampak tai burung, udahlah orang dimaafkan saja dipijakannya. Kalau itu nggak boleh. Ini memang dia tengok, tak ada. Tapi rupanya setelah sholat, ada rupanya di sini. Tapi yang tadi udah sungguh-sungguh, maka ini dimaafkan. Nah, kemudian disyaratkan juga nanti jangan ada tai burungnya itu masih dalam keadaan basah. Yang dimaafkan itu yang kering. Nah, yang udah berkerak lah gitu. Gitu juga dengan kakinya, kalau bisa jangan basah. Nah, walaupun Imam Romli katakan kalau basah juga tetap dimaafkan. Nah, jadi ini memandang karena sudah terlalu sulitnya. Kami sempat ngalami dulu di aula tuh, Masya Allah tai burung begitu banyak. Sampai payah betul. Nah, sampai payah menghindarinya. Jadi maka yang seperti itu bagaimana udah dimaafkan lah. Nah, ikut pendapat yang seperti ini. Nah, wa ma'ala famihi, dan apa-apa yang ada di mulut burung tadi. Nah, kalau dia minum juga kepada air, sama nih hukumnya. Nah, wa rawsi ma nash'uhu minal ma'i aw baina awraqi syajarin narajil allati tustaru bihal buyut anil muftir. Ini insyaallah akan datang.